luar biasa. Sungguh Tuhan, di malam hari ini kami umat datang menyembah kepadamu yang membuat kehidupan kami kagum kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh begitu banyak akan perbuatan Tuhan yang besar dan luar biasa yang tidak terhingga dari sepanjang perjalanan kehidupan kami hingga malam hari ini. Itulah yang membuat kami terkagum-kagum kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan apa yang Tuhan telah perbuat tidak hanya berhenti sampai dengan titik ini atau saat ini, tetapi perbuatan Tuhan akan Tuhan lanjutkan sepanjang kami beribadah kepada-Mu, mengasihi Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dengan segenap hati kami mau melayani Tuhan. Maka kami akan melihat perkenanan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik yang Kau telah berikan bagi kami bersama-sama umat di tempat ini. Kami telah memuji Tuhan, meninggikan Engkau kini saatnya Tuhan untuk kami sharing firman. Berkati firman-Mu di tengah-tengah waktu yang singkat ini. Tuhan berkenan menyampaikan isi hati-Mu sehingga kami semua sama-sama diberkati di malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak di antara kita yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kita percaya kalau berkat Tuhan itu begitu luar biasa di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita ini tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini. Amin. Nah, di minggu ketiga ini atau di bulan Maret ini, tuntunan bagi kita yaitu mengenai bagaimana Roh Kudus itu berperan bekerja di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kalau di bulan Januari kita banyak berbicara bagaimana keluarga yang melayani. Tuhan itu mengajak setiap kita semua keluarga melayani Tuhan, bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak sama terlibat, sama berbeban, sama untuk punya hati melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus mimbar, bukan harus main musik, ya, bukan harus khotbah. Melayani Tuhan itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, apakah itu di rumah, apakah itu di gereja. Nah, kalau anak-anak sekolah itu melayani Tuhan nggak? Melayani Tuhan. Kalau anak-anak bantu orang tua melayani Tuhan nggak? Siapa anak-anak yang suka bantu orang tua yang sini? Bantu Rumah, tidak. ladang, Ini baju masak. Iya, Ada? pinter nih. Wah, mantap ya. Pintar. Biasa anak-anak. Tangan lagi. Pintar. Iya. Itu melayani Tuhan. Tapi kalau kita bisa ambil di gereja, ambil bagian, ajar sekolah minggu, ikut anak-anak muda, ikut kegiatan Naposo Gunung ya, ikut marari Kamis, ikut marari Jumat, ikut marari Senin, ya hari-hari apa aja lah ada di gereja, ikut kita ya kan. Nah, asalkan jangan karena dia kaum ibu ikut kaum bapak kan, pula ya kan, atau kaum bapak ikut ke kaum ibu, karena saking rajinnya. Jadi dia tanya di gereja aja dia punya di gereja bahasa Roawi kan. Nah, ya artinya kalau kita bisa ambil bagian di gereja, puji Tuhan. Itu juga adalah bagian dari kita melayani Tuhan. Jadi intinya segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah melayani. Nah, karena kita berbuat melakukan bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lalu di bulan Maret ini kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus bagi keluarga. Nah, kalau di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu sifatnya dia temporal, ada waktu, dan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kepada siapa Tuhan mau berkenan, mau diurapinya, mau dipakainya melalui seorang kita, didoakan, baru orang itu akan dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau orang itu tidak lagi berkenan dipakai oleh Tuhan, maka Roh Kudus itu akan meninggalkannya. Nah, berbeda di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia di mana kita hidup sekarang ini. Roh Kudus itu Tuhan berikan
bagi setiap kita orang yang percaya. Itu terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berjanji karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia ini, sudah selesai, yaitu untuk menebus dosa manusia. Pekerjaan anak sudah selesai. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan mengutus pribadi yang sama kuasanya, yaitu Allah Roh Kudus. Itu terjadi saat peristiwa Pentakosta di hari ke-50. Roh Kudus itu dicurahkan, maka mulai ada kehidupan gereja mula-mula, terus berkembang sampai dengan sekarang, sampai dengan di kita saat ini. Nah, tanpa Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, kita ini akan mengalami kekeringan, kita ini akan mengalami kegersangan, kita ini akan merasakan sesuatu yang haus. Tadi ada pujian seperti rusa. Jadi digambarkan begitulah, seperti rusa yang sedang merindukan air. Demikianlah kita ini sebenarnya sedang merindukan Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa dahaga. Orang ingin datang kepada Tuhan. Kalau kita beribadah pada hari ini, ya ini MA yang paling rame ya di sini ya. Nah, kalau kita di Lampang, di kota tidak ada seramai ini ya. Jadi mungkin bagus juga sekali sebulan kita jadwal di sini kan. Asal tuan rumahnya tahan ya. Tahan. Atau yang datang kemari yang Ini tahan. kan rumah untuk Tuhan ini. Tuhan yang suruh Yang pelayanan. siapa yang tahan sekarang ya kan? Nah, kalau prajurit pasti tahan ya. Karena ada mental prajurit, ada juga yang mental bukan prajurit. Kalau mental prajurit pasti siap. Amin. Sedang Tuhan latih kita ini jadi prajurit Tuhan. Walaupun tadi kami datang kemarin jauh lagi ya. Memang kalau baru-baru pertama selalu bertanya gitu ya kan, jauh kali katanya. Tapi kalau udah pulang dekat kali katanya. Biasanya begitu ya. Nah, kalau kita lihat di tempat-tempat kita di kota-kota yang lain seperti di kota Medan, kalau Bapak Ibu pernah ke Sumatera Resort, orang yang begitu ibadah begitu banyak sekali. Bukan hanya di ibadah minggu, di ibadah pengerja, di ibadah doa puasa, kursi penuh dengan jiwa-jiwa. Ada begitu banyak orang yang haus akan Tuhan. Karena apa? Karena rasa haus itu hanya bisa diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga lah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Rumah tangga kita pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita pasti tidak akan ditolong oleh Tuhan. Rumah tangga kita pasti tidak akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita yang rindu rumah tangga kita bukan hanya diberkati saja oleh Tuhan. Itu dampak sebenarnya, itu bonus. Tapi kalau Tuhan sudah memimpin keluarga kita, kalau Tuhan sudah menolong keluarga kita, maka Tuhan juga janji membawa keluarga kita sampai kepada garis berkat. Nah, karena kita tahu tantangan ke depan ini bukan semakin susah. Semakin susah atau semakin susah? Bukan semakin enak ya, pasti akan semakin susah. Akan semakin sulit. Dari dulu begitunya sampai sekarang ya kan? Sampai ke masa yang akan datang juga akan semakin sulit. Orang yang dulu bilang kalau zaman kami dulu, nah susah katanya dibandingkan zaman sekarang. Nah makanya kalau ada di mobil ada logo ya. Nah mana enak di zaman Pak Harto atau di zaman kami kan? Nah mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang, mau di zaman yang akan datang, mau di Portivo kita mengurus tidak ada yang enak. Semua masih penuh dengan kesulitan, semua masih penuh dengan kesukaran. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang memberkati keluarga kita, maka saya percaya di segala musim, di segala apapun yang terjadi, hal itu tidak akan membuat kita khawatir. Nah, ada beberapa hal yang luar biasa kalau kita di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau Roh Kudus itu ada dalam rumah tangga kita, Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Katakan pemulihan. Nah, banyak keluarga yang bergumul supaya rumah tangganya dipulihkan karena adanya keretakan dalam rumah. Ada suami yang ditinggalkan oleh istri, ada istri yang ditinggalkan oleh suami. Ada orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anak. Ada rumah tangga itu yang tidak bisa rukun itu selama-lamanya. Ada banyak orang yang sedang menantikan di mana dalam rumah tangga itu rindu
ada kebersamaan. Rindu ada pemulihan. Nah, pemulihan itu terjadi kalau Roh Kudus ada di dalam rumah tangga kita. Kalau Roh Kudus itu bekerja di hati suami, di hati istri, di hati anak-anak, maka rumah tangga itu akan dipulihkan. Nah, kita lihat ayat yang pertama, 1 Kisah Para Rasul 4 ayat 35, ayat 34 sampai 35.